Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryani Praptawati. Saya adalah sebagai salah satu perawat di Puskesmas Purwanegara 1 Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan mengajak belajar bersama tentang hipertensi. Kita simak yuk materinya. Atau tekanan darah tinggi adalah di mana keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah yang normal adalah sistolik 120 mm merkuri dan diastolik 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi, 2/3 di antaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus-menerus meningkat tajam. Hipertensi disebut juga dengan the silent killer atau si pembunuh senyap. Mengapa? Karena sering muncul tanpa keluhan dan penderita baru tahu setelah terjadi komplikasi. Penderita hipertensi pada umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi, hanya sepertiga yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironisnya hanya 0,7% yang meminum obat secara rutin. Dua faktor risiko hipertensi. Faktor pertama adalah faktor yang melekat pada penderita, yaitu jenis kelamin, umur, dan genetik atau riwayat keluarga. Faktor yang kedua adalah faktor yang diakibatkan perilaku tidak sehat, yaitu merokok, mengonsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat atau diet tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol dan stres. Selanjutnya adalah kendalikan hipertensi dengan patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Hipertensi dapat dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dengan program isi piringku dan membatasi gula, garam, dan lemak. Lalu, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Lalu selanjutnya olahraga secara teratur, aktivitas fisik secara teratur, stop merokok, dan hindari konsumsi alkohol. Untuk pembatasan gula, garam, dan lemak, disarankan untuk gula, sumber karbohidrat terdapat dalam sirup, madu, selai, dan lain-lain. Dalam konsumsi per hari setara maksimal 4 sendok makan peras 50 gram. Yang kedua garam, sumber natrium terdapat dalam kecap, saus, vetsin, dan itu juga dalam konsumsi per hari maksimal 1 sendok teh atau 5 gram. Dan yang terakhir adalah lemak, terdapat dalam mentega, minyak kelapa, susu full cream dalam konsumsi per hari setara dengan 5 sendok makan maksimal. Pemeriksaan secara rutin. Mengapa mengkonsumsi obat secara teratur? Karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Lalu, ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Dan yang terakhir, jangan lupa tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Gejala-gejala hipertensi apa saja? Semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun, biasanya keluhan berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur,
rasa sakit di dada, rasa berat di tengkok, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit stroke, gangguan saraf dan gangguan otak, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah tepi, kerusakan retina, dan yang terakhir kerusakan ginjal. Pencegahan dan pengendalian hipertensi, setiap orang harus memeriksakan tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darah dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat secara teratur dan berolahraga secara teratur. Mengatur dengan menggunakan menu diet DAS, yaitu menu diet untuk orang hipertensi. Yang pertama, diet bebas atau rendah lemak, porsinya 2-3 per hari, sayur-sayuran 4-5 porsi per hari, shrimp, sarden, makanan yang diawetkan. Lalu, batasi makanan olahan cepat saji dan jangan lupa batasi daging berlemak dan minyak goreng. Terima kasih untuk telah menyimak video ini. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.